datang di video presentasi kelompok 5 pada mata kuliah Manajemen Pemasaran 1 tentang mengidentifikasi segmen dan target pasar. Perkenalkan, saya Marta Mawar sebagai pemateri pertama. Pokok bahasan pertama yang akan kami bahas yaitu mengenai konsep segmentasi pasar. Segmentasi merupakan pengelompokan pembeli dalam suatu pasar yang memiliki kebutuhan dan tingkah laku yang sama. Segmentasi pasar dimaksudkan untuk mengarahkan kegiatan pemasaran pada segmen yang dipilih atas dasar kebutuhan dan karakteristik tertentu. Ada empat peran segmentasi pasar. Yang pertama itu memungkinkan untuk lebih fokus masuk ke pasar sesuai dengan keunggulan kompetitif perusahaan. Kedua, merupakan basis untuk mempersiapkan strategi marketing selanjutnya. Ketiga itu mendapatkan input mengenai peta kompetisi dan posisi pasar. Dan yang keempat itu faktor kunci mengalahkan pesaing dengan memandang pasar dari sudut yang unik dan dengan cara yang berbeda. Ada 3 aspek segmentasi pasar. Yang pertama itu demograf, kedua pasar reluk, dan ketiga psikologi. Terus ada 4 tingkat segmentasi pasar. Yang pertama pemasaran massal, kedua pemasaran segmen, ketiga pemasaran reluk, dan keempat itu pemasaran mikro. Dasar-dasar dalam segmentasi pasar. Yang pertama itu geografis, itu membagi segmen pasar secara geografis, berarti ia mengelompokkan konsumen berdasarkan tempat, lokasi, dan daerah. Yang kedua itu demografi, segmentasi pasar demografis itu membagi pasar menjadi kelompok berdasarkan variabel seperti jenis kelamin dan umur. Yang ketiga itu psikografik, itu psikografik membagi pembeli menjadi kelompok yang berbeda berdasarkan karakteristik kelas sosial, gaya hidup, dan kepribadian. Yang berikut segmentasi tingkah laku. Segmentasi tingkah laku ini mengelompokkan pembeli berdasarkan pada pengetahuan, sikap pengguna, atau reaksi mereka terhadap suatu produk. Banyak pemasar meyakini bahwa variabel tingkah laku merupakan langkah pemula paling baik untuk membentuk segmentasi pasar. Demikian presentasi dari saya sebagai pemateri 1. Saya persilakan pemateri kedua untuk melanjutkan materi. Baik, terima kasih banyak buat kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi dari pemateri pertama. Perkenalkan, saya sebagai pemateri kedua atas nama Yovita Primadona Oto. Materi yang akan saya bawakan, yang pertama itu mengenai pola dan prosedur segmentasi. Pola dan prosedur segmentasi itu dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, preferensi terkelompok-kelompok, kemudian preferensi homogen, dan terakhir adalah preferensi tersebar. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, preferensi terkelompok-kelompok. Preferensi terkelompok-kelompok ini di mana pasar dapat menunjukkan kelompok-kelompok yang terreferensi, yang terpisah-pisah, kemudian disebut sebagai segmen pasar alami. Lalu pada preferensi homogen, ini menunjukkan suatu pasar di mana semua pelanggan secara kasar memiliki preferensi yang sama. Kemudian pada preferensi tersebar, ini menunjukkan pada situasi lain yang sangat berbeda. Preferensi pelanggan mungkin tersebar di seluruh ruangan yang menunjukkan pelanggan sangat berbeda dalam preferensi mereka. Kita lanjut pada slide berikut. Ini ada 2 pokok bahasan yang akan dibahas. Yang pertama mengenai tahapan dalam riset pemasaran. Tahapan dalam riset pemasaran itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah tahapan survei. Tahapan survei itu apa? Periset melakukan wawancara untuk mencari penjelasan dan memusatkan perhatian mereka hanya pada kelompok. Setelah pada tahapan survei, ada pula tahapan analisis. Tahapan analisis itu, periset menggunakan analisis faktor pada data untuk membuang variabel yang berkorelasi tinggi. Setelah tahap analisis, ada tahap terakhir dari tahap dalam riset pemasaran, yaitu tahap pembentukan. Tahap pembentukan itu maksudnya masing-masing kelompok dibentuk dengan persyaratan yang berbeda sikap, perilaku, demografi, dan kebiasaan konsumsi media dari mereka. Selain dari pokok bahasan yang pertama mengenai tahapan, ada pula manfaat segmentasi pasar. Segmentasi pasar memiliki 3 manfaat. Manfaat yang pertama adalah menyediakan keinginan dan kebutuhan itu lebih baik. Lalu yang kedua, untuk meningkatkan pendapatan. Tetapi pada poin kedua ini akan sulit bagi produsen yang menaikkan harga di seluruh pasar dan itu akan menyebabkan kegagalan. Kemudian tahap yang ketiga atau manfaat yang ketiga adalah peluang untuk tumbuh dengan segmentasi pasar itu lebih bagus.
Pada slide berikut, itu mengenai mengevaluasi segmen pasar. Mengevaluasi segmen pasar itu ada dua bagian yang dibahas. Yang pertama mengenai ukuran dan pertumbuhan segmen. Lalu yang kedua, daya tarik struktur segmen. Mengenai bahasan pertama, perusahaan akan melakukan evaluasi dengan mengumpulkan data tentang tingkat penjualan saat ini, tingkat pertumbuhan, dan kemampuan perolehan laba yang diperoleh dari suatu pasar. Kemudian pada mengevaluasi segmen pasar kedua, poin kedua, itu mengenai daya tarik struktur segmen. Kemenarikan suatu segmen akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti adanya pesaing, adanya produk, adanya pengganti aktual, daya beli yang rendah, dan pendapatan pemasok yang sangat tinggi. Pada slide berikut, akan dibahas mengenai menyeleksi segmen pasar, lalu memilih strategi pencakupan pasar. Kita lihat yang pertama, mengenai menyeleksi segmen pasar. Ini di mana setelah melakukan evaluasi atas segmen yang berbeda, perusahaan harus mampu menyeleksi pasar sasaran dengan memutuskan segmen mana dan berapa segmen yang akan kita gunakan. Kemudian pada memilih strategi pencakupan pasar, pemilihan strategi tidak juga tergantung keragaman produk. Untuk produk yang seragam, akan lebih cocok menggunakan strategi pemasaran tanpa pembedaan. Produk yang bervariasi dalam rancangan akan lebih cocok dengan strategi yang terkonsentrasi. Pada slide berikut, kita akan membahas hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam suatu pasar. Ada 5 hal yang perlu dipertimbangkan dalam suatu pasar. Yang pertama itu menetapkan atribut yang dianggap penting. Kemudian, menetapkan hubungan antara segmen-segmen yang akan kita layani pada konsumen. Yang ketiga adalah menetapkan luas nilai dan berbagai macam segmen pasar. Yang keempat, pasar harus mampu menetapkan bagaimana merek-merek itu harus diproduksi ke pasar. Ini tergantung dari produsennya mau menganalisa seperti apa. Kemudian, mencarikan kesepakatan pada segmen-segmen yang belum terlayani. Ini semacam mencari solusi. Slide berikutnya adalah pemilihan strategi target pasar. Terbatasnya sumber daya yang dimiliki perusahaan. Jika perusahaan memiliki sumber yang sangat terbatas untuk melayani pasar, maka strategi yang paling baik adalah concentrate marketing. Kemudian pada yang kedua adalah homogenitas produk. Strategi yang paling cocok untuk produk yang homogen adalah yang diferensiasi marketing. Dan yang ketiga adalah tahapan-tahapan dalam siklus kehidupan produk. Diperkenalkan dengan kualitas yang terbatas, strategi yang lebih cocok adalah yang diferensiasi marketing. Baik, sekian presentasi dari saya sebagai pemateri kedua. Saya memberikan kesempatan kepada pemateri ketiga untuk melanjutkan materinya. Terima kasih. Terima kasih, saya sebagai pemateri ketiga atas nama Merianti Lun akan melanjutkan materi dari pemateri kedua. Yang berikut, homogenitas pasar. Jika pembeli mempunyai selera yang sama, maka reaksi terhadap usaha pemasaran akan sama, sehingga strategi yang paling sesuai adalah strategi undifferentiated. Yang berikut, strategi pasar bersaing. Apabila para pesaing sangat aktif melakukan segmentasi, maka cukup sulit bagi perusahaan untuk bersaing melalui undifferentiated marketing. Yang berikut, menetapkan posisi untuk keuntungan bersaing. Posisi produk adalah cara produk ditetapkan oleh konsumen berdasarkan atribut penting, yakni tempat yang diduduki produk dalam ingatan konsumen dalam hubungannya dengan produk bersaing. Yang berikut, strategi menetapkan posisi. Segmentasi pasar berkaitan dengan produk positioning. Apabila penjual berusaha mendesain produknya agar dapat memenuhi keinginan pasar tertentu. Yang berikut, produk dapat diposisikan secara beragam. Produk dapat diposisikan secara beragam, yaitu yang pertama, produk dapat diposisikan pada pemenuhan kebutuhan. Yang kedua, produk dapat diposisikan menurut peristiwa penggunaan. Yang ketiga, produk memposisikan produk untuk kelas pengguna tertentu. Yang keempat, produk dapat juga diposisikan dengan pesaing. Yang kelima, produk dapat diposisikan untuk kelas produk berbeda. Dan yang terakhir,
para pemasar seringkali memposisikan produk secara kombinasi. Yang berikut mengidentifikasi keunggulan pasar bersaing. Jika perusahaan dapat memposisikan dirinya sebagai sumber pemberi nilai superior kepada sasaran terpilih dengan jalan menawarkan harga lebih rendah daripada pesaing atau memberikan manfaat lebih besar karena harganya lebih tinggi, maka perusahaan itu memperoleh keunggulan bersaing. Yang berikut, penetapan sasaran pasar, struktural segmen, serta tujuan dan sumber daya perusahaan. Segmentasi pasar menyingkap peluang-peluang yang telah dihadapi perusahaan-perusahaan sekarang, harus mengevaluasi bermacam-macam segmen dan memutuskan berapa banyak dan pasar mana yang akan dijadikan sasaran. Dalam mengevaluasi segmen pasar yang berbeda, perusahaan harus memperhatikan dua faktor, yaitu ukuran dan pertumbuhan segmen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga presentasi dari kelompok kami